Bagaimana kehebatan Sayyidina Ali dalam memimpin peperangan penting, hingga Rasulullah sendiri menunjuknya langsung sebagai panglima. Bukan karena ia paling tua, bukan pula karena ia paling berpengalaman, tapi karena keberaniannya melampaui rasa takut dan ilmunya bersumber langsung dari wahyu. Dialah singa Allah, yang ketika pintu benteng Khaybar tak bisa diguncang oleh banyak sahabat, Ali datang dan dengan kekuatan iman ia merobek sejarah. Dalam kesempatan kali ini, kita akan mengungkap kisah luar biasa tentang keberanian Sayyidina Ali, ketegasannya di masa kekhalifahan, dan mengapa ia tetap menjadi simbol kemuliaan hingga hari ini. Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muthalib al-Hashimi al-Quraisy memiliki julukan Abul Hasan. Beliau adalah sepupu Rasulullah SAW. Beliau dilahirkan 10 tahun sebelum kenabian, yakni sebelum Rasulullah SAW diutus sebagai seorang Rasul. Dan ia merupakan pemuda pertama yang masuk Islam setelah Khadijah radhiyallahu anha pada saat usianya 8 tahun. Beliau adalah Amirul Mukminin, Khulafaur Rasyidin keempat dan merupakan salah seorang dari 10 orang yang dijamin masuk surga. Ayah beliau bernama Abu Thalib. Ia adalah paman kandung Rasulullah SAW. Nama asli Abu Thalib adalah Abdi Manaf. Abu Thalib sangat menyayangi Rasulullah SAW, namun ia tidak beriman kepada Rasulullah. Bahkan Abu Thalib meninggal dunia di atas kekufuran. Ibu beliau bernama Fatimah binti Asad bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay, anak paman Abu Thalib. Ibunya digelari sebagai wanita Bani Hashim pertama yang melahirkan seorang putra Bani Hashim. Ali bin Abi Thalib memiliki 3 saudara, yaitu Ja'far, Uqail, dan Thalib. Ali bin Abi Thalib merupakan anak Abu Thalib yang paling muda usianya. Ali radhiyallahu anhu lebih muda 10 tahun dari Ja'far, Ja'far lebih muda 10 tahun dari Uqail, dan Uqail lebih muda 10 tahun dari Thalib. Ali bin Abi Thalib juga memiliki 2 orang saudara perempuan, yaitu Ummu Hani dan Jumana. Dikisahkan ketika Rasulullah SAW hendak berangkat berhijrah ke Madinah, Rasulullah SAW memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk menggantikan Rasulullah SAW tidur di tempat tidur beliau dengan menggunakan selimut yang biasa beliau gunakan. Maka Ali bin Abi Thalib pun tidur di atas tempat tidur Rasulullah untuk melaksanakan perintah Rasulullah dan merelakan jiwanya. Sehingga orang-orang Quraisy yang hendak membunuh Rasulullah pun terperdaya. Ali bin Abi Thalib dikaruniai keberanian yang luar biasa. Beliau ikut dalam semua peperangan bersama Rasulullah SAW kecuali perang Tabuk. Pada perang Badar yang terjadi pada tanggal 17 Ramadan tahun 2 Hijriah, ketika perang tanding 1 lawan 1, kaum Quraisy menampilkan 3 orang, yaitu Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, dan Al-Walid bin Utbah. Dari kalangan kaum muslimin, Rasulullah SAW menunjuk Ubaidah bin Haris, Hamzah bin Abdul Muthalib, dan Ali bin Abi Thalib. Ubaidah berhadapan dengan Utbah, Hamzah berhadapan dengan Syaibah, dan Ali bin Abi Thalib berhadapan dengan Al-Walid. Hamzah dan Ali bin Abi Thalib berhasil membunuh lawan tandingnya, sedangkan Ubaidah dan Utbah sama-sama berhasil saling menikam hingga membuat keduanya luka parah. Kemudian Ali bin Abi Thalib dan Hamzah menyerang Utbah dan membunuhnya. Kemudian keduanya menggendong Ubaidah yang terputus kakinya. Ubaidah menghembuskan nafas terakhir di As-Saffra setelah 4 atau 5 hari seusai perang Badar, ketika kaum muslimin dalam perjalanan menuju Madinah. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menjadi menantu Rasulullah SAW karena beliau menikahi putri Rasulullah SAW, yaitu Fatimah. Ali bin Abi Thalib menikahi Fatimah ketika Fatimah berusia 18 tahun. Pernikahan tersebut terjadi pada tahun 2 Hijriah setelah perang Badar. Suatu hari Ali bin Abi Thalib pernah marah kepada Fatimah. Lalu beliau keluar dan tidur di masjid. Rasulullah SAW mendatangi beliau, sedangkan punggung beliau penuh dengan debu. Rasulullah SAW mengusap debu yang ada pada punggung beliau dan bersabda, "Duduklah wahai Abu Turab." Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu suka dengan gelar Abu Turab dan beliau senang dipanggil dengan gelar tersebut. Karena tidak ada yang memberinya gelar Abu Turab kecuali Rasulullah SAW. Suatu ketika, Fatimah radhiyallahu anha datang menemui Rasulullah untuk meminta pembantu. Maka Rasulullah bersabda,
Maukah engkau aku beritahukan sesuatu yang lebih baik bagimu daripada pembantu? Ketika engkau berada di tempat tidurmu, maka bertasbihlah sebanyak 33 kali. Bertahmidlah sebanyak 33 kali dan bertakbirlah sebanyak 34 kali. Ali bin Abi Thalib mengatakan, setelah itu aku tidak pernah meninggalkan zikir tersebut. Lalu dikatakan kepada beliau, meskipun pada malam perang Siffin, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menjawab, meskipun pada malam perang Siffin. Ali bin Abi Thalib tidak menikah dengan wanita lain hingga Fatimah radhiyallahu anha wafat pada tahun 11 Hijriah, 6 bulan setelah wafatnya Rasulullah. Dari pernikahannya dengan Fatimah, Ali bin Abi Thalib dikaruniai 4 orang anak, yaitu Al-Hasan, Al-Husain, Zainab Al-Kubro, dan Ummu Kulsum Al-Kubro. Saat terjadi perang Uhud pada tanggal 7 Syawal tahun 3 Hijriah, Mus'ab bin Umair berjuang untuk melindungi Rasulullah SAW dari serangan Ibnu Qami'ah dan rekan-rekannya. Ketika itu, panji perang berada di tangan Mus'ab bin Umair. Mereka menyerang Mus'ab bin Umair hingga terputus tangan kanannya. Lalu Mus'ab bin Umair mengambil panji dengan tangan kirinya dan menghadapi musuh dengan tegar hingga tangan kirinya terpotong. Kemudian Mus'ab bin Umair memeluknya dengan dada dan lehernya hingga akhirnya gugur dibunuh oleh Ibnu Qami'ah. Setelah Mus'ab bin Umair gugur, Rasulullah SAW menyerahkan panji perang Uhud kepada Ali bin Abi Thalib. Maka beliau pun bertempur dengan mati-matian bersama dengan para sahabat yang lainnya. Mereka menyerang dan bertahan. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu adalah pembawa panji perang Bani Nadir. Perang Bani Nadir terjadi pada bulan Rabiul Awal tahun 4 Hijriah. Kejadiannya bermula dari rencana busuk Bani Nadir yang ingin membunuh Rasulullah SAW dengan cara menimpakan batu besar ke kepala Rasulullah dari atas atap rumah. Maka Rasulullah SAW memutuskan agar mereka keluar dari Madinah dalam jangka waktu 10 hari. Jika mereka masih tetap berada di Madinah, maka mereka akan dibunuh. Pada awalnya, mereka bersedia untuk meninggalkan kota Madinah. Namun, tokoh munafik Abdullah bin Ubay bin Salul memprovokasi mereka agar tetap bertahan di dalam benteng mereka. Provokasi yang dilakukan oleh tokoh munafik Abdullah bin Ubay bin Salul membuat Bani Nadir membatalkan niatnya. Rasulullah SAW beserta pasukannya berangkat menuju Bani Nadir dan Rasulullah SAW menyerahkan panji pasukan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Pengepungan hanya berlangsung selama 6 atau 15 malam saja. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghembuskan rasa ketakutan pada hati mereka hingga akhirnya mereka menyerah dan menerima keputusan untuk keluar dari kota Madinah dengan syarat mereka diperbolehkan untuk membawa istri-istri mereka dan barang-barang yang mereka miliki yang dapat mereka bawa dengan unta, kecuali senjata. Ali radhiyallahu anhu juga berhasil membunuh jagoan musyrik di Perang Khandaq. Perang Khandaq terjadi pada bulan Syawal tahun 5 Hijriah. Perang dengan menggunakan parit merupakan siasat yang belum dikenal sebelumnya oleh bangsa Arab. Orang-orang musyrik hanya mengelilingi sekitar parit sambil mencari titik lemah untuk dijadikan pintu masuk ke Madinah. Maka keluarlah sebagian dari mereka, yaitu Amru bin Abdi Wud, Ikrimah bin Abi Jahal, Diror bin Khattab, dan yang lainnya. Mereka bermaksud untuk mencari parit yang sempit untuk mereka seberangi. Dari kubu kaum muslimin keluarlah Ali bin Abi Thalib dan beberapa orang lainnya. Amru menantang Ali bin Abi Thalib untuk berduel dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu memenuhi tantangan tersebut. Amru bin Abdi Wud menceburkan diri ke dalam parit. Ia adalah seorang yang kuat dan perkasa dari kaum musyrikin. Ia disambut oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan Ali bin Abi Thalib berhasil membunuhnya. Sehingga pertarungan dimenangkan oleh Ali bin Abi Thalib. Akhirnya semua pertarungan dari orang-orang musyrik kalah. Mereka keluar dari parit tempat pertarungan dan melarikan diri dalam keadaan ketakutan. Sampai-sampai Ikrimah lari meninggalkan tombaknya saat melihat kekalahan Amru bin Abdi Wud. Ali radhiyallahu anhu juga mendapatkan panji perang Bani Quraidah. Perang Bani Quraidah terjadi pada bulan Dzulqa'dah tahun 5 Hijriah. Seusai perang Khandaq, Nabi SAW didatangi oleh Jibril alaihissalam yang memerintahkan agar beliau berangkat menuju Bani Quraidah untuk menghadapi mereka. Karena mereka telah melanggar perjanjian yang mereka sepakati dengan Nabi SAW. Beliau pun memerintahkan Abdullah bin Ummi Maktum untuk menjaga kota Madinah.
Lalu beliau menyerahkan panji perang kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan mempersilahkannya untuk berangkat lebih dahulu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada seseorang agar mengumumkan kepada masyarakat untuk segera berangkat ke perkampungan Bani Quraidah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Janganlah seorang dari kalian melakukan sholat asar kecuali di Bani Quraidah." Kaum muslimin pun segera berangkat menuju Bani Quraidah. Sebagian dari mereka menunda sholat asar mereka hingga tiba di Bani Quraidah di akhir waktu Isya. Sementara sebagian yang lainnya melakukan sholat asar di tengah perjalanan. Ketika disampaikan keadaan mereka tersebut kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi tidak mencela seorang pun dari mereka. Sayyidina Ali juga menjadi pemimpin pasukan khusus ke Bani Sa'ad bin Bakr. Pada bulan Sya'ban tahun 6 Hijriah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengirimkan pasukan khusus atau Sariyah sebanyak 200 personil di bawah komando Ali bin Abi Thalib ke Bani Sa'ad bin Bakr di Fada. Pasukan ini dikirim karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan informasi bahwa di sana terdapat pengumpulan massa yang ingin membantu orang-orang Yahudi. Setelah mata-mata mereka berhasil ditangkap, akhirnya mata-mata tersebut mengaku bahwa massa tersebut akan menawarkan bantuan kepada orang-orang Yahudi Khaybar dengan imbalan mendapatkan hasil kurma Khaybar. Ali bin Abi Thalib segera melakukan serangan sehingga mereka melarikan diri dengan menggunakan unta. Dari penyerangan ini, Ali bin Abi Thalib mendapatkan 500 ekor unta dan 2000 ekor kambing. Ali bin Abi Thalib juga menjadi juru tulis dalam perjanjian Hudaybiyah. Ali bin Abi Thalib ikut dalam Bai'atur Ridwan dan perjanjian Hudaybiyah yang terjadi pada bulan Dzulqa'dah tahun 6 Hijriah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil Ali bin Abi Thalib untuk menulis perjanjian tersebut. Rasulullah bersabda kepada Ali bin Abi Thalib, "Tulislah Bismillahirrahmanirrahim." Suhail bin Amru berkata, "Adapun kalimat Bismillah kami tidak mengetahui apa itu Bismillahirrahmanirrahim. Tetapi tulislah dengan sesuatu yang kami ketahui, yaitu Bismikallahumma, yang artinya dengan menyebut namamu ya Allah." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Ali, "Tulislah dari Muhammad Rasulullah." Mereka mengatakan, "Seandainya kami mengetahui bahwa engkau adalah utusan Allah, niscaya sungguh kami akan mengikutimu. Tetapi tulislah namamu dan nama bapakmu." Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Ali, "Tulislah dari Muhammad bin Abdillah." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan agar menghapus kata Rasulullah, namun Ali bin Abi Thalib enggan untuk menghapus kata tersebut. Maka Rasulullah sendiri yang menghapus dengan tangan beliau. Terpilih mendapatkan panji perang Khaybar. Pada akhir bulan Muharram tahun 7 Hijriah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengumumkan untuk berangkat ke Khaybar. Pada malam sebelum penyerangan di perang Khaybar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwa esok hari panji perang Khaybar akan diberikan kepada orang yang mencintai Allah dan Rasul-Nya, dan ia pun dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya. Pada pagi harinya, para sahabat mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena masing-masing dari mereka berharap bahwa dirinya akan menerima panji perang Khaybar. Ternyata panji perang Khaybar tersebut diberikan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang sebelumnya sedang sakit mata. Rasulullah meludahi matanya dan berdoa, lalu seketika itu sakitnya sembuh, seolah-olah tidak pernah sakit sama sekali sebelumnya. Rasulullah berpesan kepada Ali bin Abi Thalib, "Tunaikanlah dengan perlahan-lahan hingga engkau turun di tanah lapang mereka. Kemudian serulah mereka kepada Islam dan beritahukan kepada mereka apa yang menjadi kewajiban mereka dari hak Allah di dalam agama Islam. Demi Allah, sesungguhnya jika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi petunjuk kepada seseorang melalui engkau, maka itu lebih baik bagimu daripada engkau memiliki unta merah." Benteng yang pertama kali diserang oleh kaum muslimin adalah benteng Naim milik Marhab, seorang kesatria Yahudi yang dianggap memiliki kekuatan yang sebanding dengan 1000 orang. Marhab menantang untuk perang tanding 1 lawan 1, maka majulah Ali bin Abi Thalib di hadapannya. Keduanya saling menyerang sampai akhirnya Ali bin Abi Thalib berhasil menebas kepala Marhab hingga tewas. Berkesempatan mengamalkan ayat Najwa. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk bersedekah ketika mereka ingin berbicara secara khusus dengan Rasulullah sebagai tuntunan adab bagi mereka. Untuk memuliakan Rasulullah dan untuk meringankan Rasulullah, Allah berfirman,
Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul, hendaklah kalian mengeluarkan sedekah kepada orang miskin sebelum pembicaraan tersebut. Yang demikian itu lebih baik dan lebih bersih bagi kalian. Jika kalian tidak memperoleh sesuatu untuk disedekahkan, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hukum di dalam ayat ini hanya berlaku 10 malam saja, lalu dimangsuh atau dihapus dengan ayat setelahnya, yaitu firman Allah yang artinya, apakah kalian takut menjadi miskin karena kalian memberikan sedekah? Jika kalian tidak melakukannya dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan taubat kepada kalian, maka dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, serta taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Tidak ada seorang sahabat pun yang sempat mengamalkan ayat tersebut kecuali Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau menyedekahkan 1 dinar sebelum bertanya kepada Rasulullah tentang 10 permasalahan. Ali bin Abi Thalib mengatakan, di dalam kitabullah terdapat suatu ayat yang tidak pernah diamalkan oleh seorang pun sebelumku dan tidak pernah pula diamalkan oleh seorang pun setelahku, yaitu ayat munajah yang memerintahkan bersedekah sebelum melakukan pembicaraan khusus dengan Rasulullah SAW. Dengan berkesempatan mengamalkan ayat tersebut, maka ini menjadi suatu keutamaan tersendiri bagi Ali bin Abi Thalib. Ibnu Omar berkata, sungguh Ali memiliki 3 keutamaan yang jika seandainya aku memiliki salah satunya saja, maka hal itu lebih aku sukai daripada mendapatkan unta merah, yaitu beliau dinikahkan dengan Fatimah, diberikan kepadanya panji perang pada hari Khaybar, dan beliau berkesempatan mengamalkan ayat Najwa yang memerintahkan bersedekah sebelum melakukan pembicaraan khusus dengan Rasulullah. Berhasil menangkap wanita pembawa surat. Ketika orang-orang Quraisy dan sekutunya melanggar isi perjanjian Hudaybiyah, maka Rasulullah SAW berencana untuk melakukan serangan mendadak agar menghindari pertumpahan darah dalam rangka Fathu Makkah atau penaklukan kota Makkah pada bulan Ramadan tahun 8 Hijriah. Sementara itu, Hatib bin Abi Balta'ah menulis surat kepada orang-orang Quraisy memberitahukan rencana kedatangan Rasulullah. Surat tersebut dibawa oleh seorang wanita. Rasulullah menerima wahyu tentang apa yang diperbuat oleh Hatib bin Abi Balta'ah tersebut. Maka Rasulullah SAW segera mengutus Ali bin Abi Thalib, Zubair bin Awam, dan Miqdad. Ali bin Abi Thalib menceritakan, Rasulullah SAW mengutusku bersama Zubair dan Miqdad. Beliau bersabda, berangkatlah kalian menuju kebun Khokh, karena di kebun tersebut kalian akan bertemu dengan wanita yang sedang dalam perjalanan yang membawa surat. Maka ambillah surat tersebut darinya. Maka kami pergi memacu kuda-kuda kami hingga kami sampai di kebun Khokh. Ketika kami telah bertemu dengan wanita tersebut, kami berkata kepadanya, keluarkanlah surat yang engkau bawa. Wanita tersebut menjawab, aku tidak membawa surat. Kami mengatakan kepadanya, engkau keluarkan surat itu atau bajumu akan kami tanggalkan. Maka wanita itu mengeluarkan surat itu dari ikatan rambutnya. Kemudian kami menyerahkan surat itu kepada Nabi. Ternyata surat tersebut berasal dari Hatib bin Abi Balta'ah. Ditujukan kepada orang-orang musyrik di Makkah. Memberitahukan kepada mereka sebagian rencana Nabi SAW. Maka Nabi bersabda, surat apa ini wahai Hatib? Hatib menjawab, jangan engkau tergesa-gesa memberikan keputusan kepadaku wahai Rasulullah. Sesungguhnya aku merupakan orang terpandang di suku Quraisy, padahal aku bukanlah dari kalangan mereka. Adapun kaum muhajirin yang bersamamu, mereka memiliki kerabat yang dapat melindungi keluarga dan harta mereka yang tertinggal di Makkah. Aku tetap menyambung hubungan dengan mereka agar mereka bersedia melindungi kerabatku. Aku berbuat demikian bukan karena aku telah kafir dan bukan pula karena aku murtad dari agamaku. Lalu Nabi bersabda, sesungguhnya ia telah berkata benar kepada kalian. Omar berkata, biarkan wahai Rasulullah, aku akan memenggal lehernya. Nabi bersabda, sesungguhnya ia telah mengikuti perang Badar. Tahukah engkau bahwa Allah mengutamakan orang-orang yang telah mengikuti perang Badar? Allah berfirman, berbuatlah sekehendak kalian, sungguh aku telah mengampuni dosa-dosa kalian. Amru berkata, maka turunlah ayat, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengambil musuhku dan musuh kalian menjadi teman-teman setia. Menjadi pemimpin pasukan khusus untuk menghancurkan berhala.
Pada bulan Rabiul Awal tahun 9 Hijriah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengirim pasukan khusus di bawah komando Ali bin Abi Thalib untuk menghancurkan salah satu berhala yang bernama Al-Qolas di daerah Toyi. Rasulullah mengutus Ali bin Abi Thalib bersama 150 pasukan berunta dan 50 pasukan berkuda dengan membawa 2 panji berwarna hitam dan putih. Mereka melakukan serangan ke kediaman keluarga Hatim bersamaan dengan datangnya fajar, lalu menghancurkan berhala dan menangkap tawanan serta memperoleh binatang ternak dan domba-domba. Menjaga kota Madinah saat terjadi Perang Tabuk. Ketika terjadi Perang Tabuk pada bulan Rajab tahun 9 Hijriah, Rasulullah menyerahkan tanggung jawab keluarganya kepada Ali bin Abi Thalib dengan memerintahkan beliau untuk tinggal bersama mereka. Ali bin Abi Thalib berkata, "Wahai Rasulullah, engkau meninggalkanku di tengah-tengah anak-anak dan kaum wanita." Rasulullah bersabda, "Tidakkah engkau ridho bahwa kedudukanmu di sisiku seperti kedudukan Nabi Harun di sisi Nabi Musa? Hanya saja tidak ada Nabi setelahku." Mendampingi Rasulullah di saat-saat terakhir. Ketika sakit, Rasulullah semakin berat. Rasulullah pergi ke tempat Aisyah dengan diapit oleh Fadl bin Al-Abbas dan Ali bin Abi Thalib, sedangkan kepala Rasulullah diikat dengan kain. Rasulullah melangkahkan kakinya hingga memasuki bilik Aisyah. Rasulullah menghabiskan minggu terakhir dari kehidupan beliau di sisi Aisyah. Rasulullah wafat pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah di waktu duha saat usia Rasulullah 63 tahun lebih 4 hari. Pada hari Selasa, jenazah Rasulullah dimandikan tanpa melepaskan pakaian beliau. Yang memandikannya adalah Al-Abbas dan Ali bin Abi Thalib, Al-Fadl bin Al-Abbas, Qasam bin Al-Abbas, Syurqon atau hamba sahaya Rasulullah, Usamah bin Zaid dan Aus bin Khawli. Al-Abbas, Al-Fadl dan Qusam yang membalik jenazah Rasulullah, Usamah dan Syurqon yang menyiramkan air, Ali bin Abi Thalib yang membasuhnya, dan Aus yang menyandarkan ke dadanya. Abu Talhah mengangkat tempat tidur yang dipakai Rasulullah saat wafat, kemudian menggali tanah yang ada di bawahnya dan dibentuk lahat. Sementara itu, kaum muslimin mensolatkan jenazah Rasulullah secara bergantian. Pengurusan jenazah Rasulullah selesai pada hari Selasa malam Rabu. Fase menjadi khalifah. Setelah terbunuhnya Utsman bin Affan, berbagai macam fitnah dan goncangan mulai bergejolak. Kota Madinah terasa gelap. Para sahabat kebingungan dalam mencari seorang khalifah, siapa yang layak dan siapa yang bersedia memikul tugas kekhalifahan tersebut. Orang-orang Mesir menghendaki Ali bin Abi Thalib, namun beliau bersembunyi dari mereka. Orang-orang Basrah dan penduduk Kufah mencari Zubair untuk menjadi khalifah, tetapi mereka tidak menemukannya. Penduduk Basrah meminta Tolhah, namun tidak bersedia. Mereka menemui Abdullah bin Omar, tetapi beliau menolak tawaran mereka. Kemudian para pembesar sahabat dari kalangan Muhajirin dan Ansor datang kepada Ali bin Abi Thalib dan meminta beliau untuk menjadi khalifah. Maka berbondong-bondonglah kaum Muhajirin dan Ansor membaiat Ali bin Abi Thalib. Para sahabat yang masih hidup di kota Madinah ketika itu akhirnya bersepakat untuk memilih Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah keempat. Mereka bersepakat untuk memilih Ali bin Abi Thalib karena mereka melihat saat itu tidak ada sahabat yang lebih utama dan yang lebih layak untuk menjadi khalifah selain beliau. Tidak ada seorang pun yang tidak membaiat beliau kecuali Muawiyah dan penduduk Syam. Ali bin Abi Thalib memegang pemerintahan. Sementara keadaan negeri masih rumit setelah terjadi pembunuhan Utsman bin Affan. Ali bin Abi Thalib diangkat menjadi khalifah pada hari kematian Utsman bin Affan, yaitu di hari Jumat tanggal 18 Dzulhijjah pada tahun 35 Hijriah. Terbunuhnya Utsman bin Affan pada tahun 35 Hijriah memberikan kesedihan dan tanggung jawab besar bagi para sahabat. Sebagian besar sahabat menuntut agar pembunuh Utsman ditangkap dan dibunuh. Di antaranya sahabat yang menuntut tersebut adalah Ubadah bin As-Samit, Abu Darda, Abu Umamah, dan Amru bin Abasah. Setelah selesai proses pembaiatan Ali bin Abi Thalib, Tolhah, Zubair, dan beberapa pemuka sahabat mendatangi Ali bin Abi Thalib untuk menuntut penegakan hukum dan kisos atas kematian Utsman. Ali bin Abi Thalib berpendapat bahwa kelompok yang membunuh Utsman memiliki kekuatan yang besar dan jumlah yang banyak, sehingga jika akan menghukum mereka harus memiliki kekuatan yang dapat mengalahkan mereka. Oleh karena itu, Ali bin Abi Thalib berhati-hati untuk menghindari fitnah.
Pada tahun 35 Hijriah tersebut, Ummahatul Mukminin, para istri-istri Nabi, sedang menunaikan ibadah haji. Ketika mereka hendak pulang dari haji, mereka mendengar berita bahwa Utsman telah terbunuh. Sehingga mereka memutuskan untuk tetap tinggal di Makkah. Thalhah dan Zubair meminta izin kepada Ali bin Abi Thalib untuk melakukan umroh ke Makkah. Kedatangan mereka berdua ke Makkah bertepatan dengan kedatangan Abdullah bin Amir dari Basrah. Beliau merupakan wakil Utsman untuk daerah Basrah, sehingga berkumpullah di Makkah para tokoh dari kalangan sahabat dengan para ummahatul mukminin. Aisyah radhiyallahu anha melihat bahwa para pembunuh Utsman telah melakukan kezaliman karena mereka telah membunuh Utsman di tanah haram, di bulan haram, dan mereka tidak mempedulikan kehormatan Rasulullah. Para sahabat lain pun sependapat dengan Aisyah. Maka Aisyah bersama beberapa pemuka sahabat dan orang-orang yang menyertainya berangkat ke Basrah. Sedangkan ummahatul mukminin yang lainnya ke Madinah. Ketika Ali bin Abi Thalib mengetahui mereka menuju Basrah, maka beliau pun berjalan menuju mereka. Ali bin Abi Thalib bertemu dengan Thalhah dan Zubair serta orang-orang yang bersama mereka di Basrah. Ali bin Abi Thalib mengirim Al-Qa'qa' bin Amr dan berusaha untuk mengajak berdamai. Ibnu Sauda alias Abdullah bin Saba memerintahkan kepada para pengikutnya agar menyusup ke dalam dua belah pihak. Pengikut Ibnu Saba yang memulai peperangan tersebut. Sehingga dari kedua belah pihak menduga bahwa sahabatnya telah berkhianat dan melanggar kesepakatan. Sehingga terjadilah Perang Jamal pada bulan Jumadil Akhir tahun 36 Hijriah. Pasukan Ali bin Abi Thalib berjumlah 20.000 personil dan orang-orang yang berada di pihak Aisyah sebanyak 30.000 orang. Dalam peperangan tersebut, Thalhah bin Ubaidillah terkena anak panah. Karena darah terus mengalir, maka akhirnya Thalhah wafat pada bulan Jumadil Akhirah tahun 36 Hijriah dalam usia 62 tahun dan jenazahnya dimakamkan di Basrah. Sedangkan Zubair bin Awam meninggalkan medan pertempuran dan singgah di lembah As-Siba. Beliau diikuti oleh seseorang dari Bani Tamim yang bernama Amru bin Jarmus. Amru bin Jarmus membunuh Zubair ketika beliau sedang tidur. Zubair wafat di tahun 36 Hijriah dalam usia 64 tahun. Adapun Aisyah, saudaranya yaitu Muhammad bin Abi Bakar, telah memasukkannya ke Basrah atas perintah Ali bin Abi Thalib dalam keadaan dimuliakan dan dihormati. Mereka singgah di rumah Abdullah bin Khalaf al-Khuzai yang merupakan rumah terbesar di Basrah. Ali bin Abi Thalib mempersiapkan pembekalan Aisyah untuk pulang kembali ke Madinah dengan seluruh keperluannya. Peristiwa ini terjadi pada bulan Rajab tahun 36 Hijriah. Korban yang terbunuh dalam Perang Jamal mencapai 10.000 orang dari kedua belah pihak, 50.000 dari pasukan Ali, dan 50.000 dari pasukan Aisyah. Peristiwa Perang Siffin. Ketika Ali bin Abi Thalib telah dibaiat sebagai khalifah, maka tidak ada tersisa kecuali penduduk Syam di bawah kekuasaan Muawiyah. Ali bin Abi Thalib mengirim surat kepada Muawiyah untuk mengajaknya berbaiat kepada beliau. Namun Muawiyah meminta kepada Ali bin Abi Thalib agar para pembunuh Utsman dikisos. Ali bin Abi Thalib berangkat dari Kufah menuju Syam. Setelah berita tersebut terdengar oleh Muawiyah, maka Muawiyah dan pasukannya bergerak menuju Yufrat dan arah Siffin. Bertemulah kedua pasukan tersebut di sebuah tempat yang bernama Siffin dan terjadilah Perang Siffin. Perang Siffin dimulai sejak pada awal bulan Dzulhijjah tahun 36 Hijriah. Ketika memasuki bulan Muharram tahun 37 Hijriah, kedua belah pihak meminta agar perang dihentikan dengan harapan ada kesepakatan untuk menghentikan pertumpahan darah di antara mereka. Namun hingga berakhirnya bulan Muharram tidak tercapai satupun kesepakatan di antara mereka. Perang kembali berkecamuk pada awal bulan Shafar tahun 37 Hijriah. Perang berhenti dengan kesepakatan untuk bertahkim. Ali bin Abi Thalib mengirimkan Abu Musa al-Asy'ari, sedangkan Muawiyah mengirimkan Amru bin al-As. Jumlah pasukan dari kedua belah pihak masing-masing berjumlah 90.000 personil, sedangkan korban dari kedua belah pihak sebanyak 70.000 orang, 25.000 dari pasukan Irak dan 45.000 dari pasukan Syam. Di antara yang terbunuh dari pasukan Ali bin Abi Thalib adalah Ammar bin Yasir yang terbunuh pada tahun 37 Hijriah dalam usia 93 tahun. Peristiwa Perang Nahrawan. Orang-orang Khawarij berkumpul di Nahrawan, sehingga mereka memiliki kekuatan dan kekuasaan. Mereka menumpahkan darah dan menghalalkan perkara yang diharamkan.
Di antara korbannya adalah Abdullah bin Khabbab. Ali bin Abi Thalib mengutus Al-Haris bin Murrah Al-Abdi kepada mereka. Namun mereka langsung membunuh Al-Haris. Berita tersebut sampai kepada Ali bin Abi Thalib. Maka Ali bin Abi Thalib langsung mengerahkan pasukan untuk menghadapi mereka. Sehingga terjadilah Perang Nahrawan terjadi pada tahun 38 Hijriah. Mereka berhasil dikalahkan dan pemimpin mereka yaitu Abdullah bin Wahab terbunuh dalam perang tersebut. Ali bin Abi Thalib memerintahkan agar mengumpulkan orang-orang yang terluka di antara mereka. Beliau mengembalikan mereka kepada kabilah-kabilah mereka untuk diobati. Ali bin Abi Thalib tidak membagikan harta rampasan perang Nahrawan, namun beliau mengembalikan seluruhnya kepada keluarga mereka. Wafatnya Ali bin Abi Thalib. Seorang wanita yang bernama Qotam binti Asyijnah dari Bani Tamim Ar-Ribab memiliki dendam kepada Ali bin Abi Thalib. Karena Ali bin Abi Thalib telah membunuh ayah dan saudaranya pada perang Nahrawan. Qotam mempersyaratkan kepada lelaki yang ingin menikahinya, yaitu Abdurrahman bin Muljam, mahar 3.000 dirham, seorang pembantu, budak wanita dan membunuh Ali bin Abi Thalib untuk dirinya. Ibnu Muljam membunuh Ali bin Abi Thalib di Kufah pada hari Jumat 17 Ramadan 40 Hijriah. Ketika beliau keluar untuk sholat subuh. Kemudian Ali bin Abi Thalib memerintahkan Ja'dah bin Hubairah bin Abi Wahab untuk mengimami sholat subuh. Hari Jumat dan hari Sabtu, Ali bin Abi Thalib masih bertahan hidup. Ali bin Abi Thalib wafat pada hari Ahad. Setelah Ali bin Abi Thalib wafat, jenazahnya dimandikan oleh kedua putranya yaitu Al-Hasan dan Al-Husain dengan dibantu oleh Abdullah bin Ja'far. Lalu jenazahnya disolatkan oleh putra tertua beliau yaitu Al-Hasan. Kemudian dimakamkan di Darul Imarah di kota Kufah. Ali bin Abi Thalib wafat pada hari Ahad tanggal 19 Ramadan 40 Hijriah di usia 63 tahun. Beliau meninggalkan 14 orang putra dan 17 orang putri. Masa kepemimpinan Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah adalah selama 4 tahun 8,5 bulan. Safinah berkata, Khilafah Abu Bakar selama 2 tahun, Khilafah Umar selama 10 tahun, Khilafah Utsman selama 12 tahun, Khilafah Ali selama 6 tahun. Ali bin Abi Thalib telah meriwayatkan sebanyak 586 hadis dari Rasulullah. Di antara sebab jumlah hadis yang beliau diriwayatkan tidak sebanyak para sahabat besar lainnya adalah kesibukan beliau dalam urusan qadha, memimpin khilafah serta peperangan, sehingga beliau tidak memiliki banyak waktu untuk berfatwa dan mengajar di halakoh-halakoh ilmu. Dan munculnya ahlul bid'ah dan ahwa. Juga banyaknya fitnah yang terjadi di masanya serta banyaknya manusia yang sibuk dan terjerumus dalam fitnah tersebut. Pembaiatan Al-Hasan bin Ali. Al-Hasan bin Ali lahir di Madinah pada tahun 3 Hijriah. Beliau dibaiat oleh lebih dari 40.000 orang pada bulan Ramadan tahun 40 Hijriah. Suatu hari Al-Hasan berangkat dengan membawa 40.000 pasukan lebih menuju Muawiyah. Demikian pula Muawiyah telah mempersiapkan pasukannya untuk menghadang Al-Hasan. Ketika dua pasukan besar tersebut telah saling mendekat, Al-Hasan mengetahui bahwa salah satu kelompok tidak akan menang hingga sebagian besar mereka akan meninggal dunia. Beliau berpikir bahwa damai dalam satu kalimat dan meninggalkan peperangan adalah lebih baik. Maka beliau berusaha untuk mengadakan perdamaian dengan Muawiyah. Al-Hasan mengalah dan menyerahkan perkara kepada Muawiyah. Al-Hasan turun dari kekhalifahan dan menyerahkan kepemimpinan kepada Muawiyah pada tanggal 5 Rabiul Awal tahun 41 Hijriah. Keputusan tersebut menghentikan pertumpahan darah di antara kaum muslimin dan menyatukan mereka. Tahun tersebut dinamakan dengan Tahun Persatuan karena bersatunya kekuatan kaum muslimin. Diriwayatkan dari Abu Bakar, ia berkata, ketika Nabi SAW berkhutbah, datanglah Al-Hasan, maka Nabi bersabda, cucuku ini adalah pemimpin. Semoga Allah mendamaikan dua kelompok besar kaum muslimin melalui dirinya. Dengan demikian, khilafah genap 30 tahun dengan dibaiatnya Al-Hasan menjadi khalifah. Beliau melepaskan kekhalifahan pada Muawiyah pada bulan Rabiul Awal tahun 41 Hijriah, yang artinya telah genap 30 tahun setelah Rasulullah wafat pada bulan Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Diriwayatkan dari Safinah, ia berkata, Rasulullah bersabda, khilafah umatku selama 30 tahun, kemudian setelah itu adalah kerajaan. Al-Hasan bin Ali wafat pada tahun 50 Hijriah di usia 74 tahun. Masa jabatannya adalah 6 bulan 5 hari.
Demikianlah sejarah perjalanan hidup Ali bin Abi Thalib dalam menegakkan agama Islam. Beliau telah banyak beramal menorehkan tinta emas dalam lembaran perjuangan Islam dan akan mendapatkan balasan kebaikan dari apa yang telah beliau lakukan. Sekarang giliran kita untuk beramal dan berkontribusi dalam rangka mewujudkan kejayaan Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Itulah umat yang telah berlalu, bagi mereka apa yang telah mereka usahakan, dan bagi kalian apa yang telah kalian usahakan, dan kalian tidak ditanya tentang apa yang telah mereka lakukan." Semoga ini dapat menjadi pemantik semangat kita untuk ikut andil dalam perjuangan Islam. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad, keluarganya, dan para sahabat semuanya. Sekian dari kami, apabila banyak kesalahan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Al-haqqu mir rabbika falatakunanna minal mumtarin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.